Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program On The Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hefzi bin Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan kami memiliki banyak stok berita yang betul Banyak. sangat menarik. Ya, Sampai bingung kita mana yang ini ya, yang ya. akan kita bahas. Ya, saya kira sebenarnya kalau saya tetap melihat yang menarik ini perkembangan terbaru Pak Prabowo kan kemarin di Bengkulu ya, kampanye di Bengkulu itu Ya. ya. Tetap lagi kalau di sebelumnya di mana di Riau itu langsung ngomong soal goblok, tolol dan hafal jeplak itu dan juga menyamakan memandang ini kita sebut ya Anies lah langsung ya bahwa itu lebih rendah dari binatang yang dipelihara begitu karena nggak tahu berterima kasih. Kalau di Bengkulu ini kan Pak Prabowo memprovokasi ya sebenarnya mendorong-dorong untuk dia tidak lagi menyebut goblok tapi mendorong ini apa mendorong para pendukungnya untuk menyatakan itu kan begitu. Itu yang menurut saya lebih parah karena berarti dia melakukan sosialisasi untuk itu dan yang menarik ini kemudian ternyata banyak sekali bermunculan suara orang mulai takut sama Pak Prabowo, Mbak. Ya ini benar-benar khawatir. Ada yang betul-betul takut secara personal mereka takut, tapi ada juga yang merasa takut karena ini bagaimana soal masa depan anak-anak kita kalau kemudian punya pemimpin seperti Prabowo. Ini nggak main-main kan yang menyuarakan itu ada seorang dokter anak namanya Misti Aryo Tejo itu yang dikenal sebagai kakak kandung dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Berarti kan kalau Menteri Pemuda dan Olahraga politisi Golkar ini kan pendukungnya Pak Prabowo kan gitu ya. Jangan-jangan adiknya juga takut udah kan gitu. Ada juga komedian Ari Kriting yang mengingatkan itu. Terus kemudian Kiki Saputri lagi-lagi dia mengomentari soal itu. Nah itu menurut saya itu menarik nanti kita bahas. Termasuk Pak Yusuf Kala yang mengingatkan nih bahaya nih kalau ada pemimpin tukang marah-marah begitu nanti kalau debat sama kepala negara lain ditonjok kepala negara yang lain. Ini nanti akan kita bahas agak panjang, tapi ada beberapa topik lain yang saya kira mungkin kita bisa bahas ya Mbak Agi ya. Iya ya, beberapa topik sampingan begitu ya, side story begitu. Itu ada soal ini Mas Hersu, Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian ini trending banget. Saya juga apa sih ini trending kok partai salah input gitu ya. Saya tadi juga bingung tuh. Yes. Iya, tapi ternyata memang ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Ini banyak-banyak sekali sampai kemudian menjadi trending karena menjadi perhatian betul Mas Hersu. Ini kan partai sebelumnya memang sudah kontroversial ya, tapi kemudian ketika diketahui ini untuk soal-soal yang laporan kan ini kepada KPU begitu, hal-hal yang sangat penting sekali begitu yang pasti akan orang akan melihatnya bagaimana sih anggaran berapa penerimaan, berapa pengeluaran dan sebagainya dari setiap partai. Bahkan kalau kita ingat terakhir itu hampir saja ataukah sudah dilaporkan malah ya dari tim Amin ketika mereka merilis bahwa modal awal mereka adalah 1 miliar, tidak ada yang percaya begitu kan. Terus kemudian itu dinilai sebagai hoax dan sebagainya. Nah, ini pengeluaran dari PSI atau partai salah input ini viralnya dinamai ada rename baru seperti itu bahkan hanya sebesar 180.000 rupiah untuk pengeluaran awal mereka begitu. Nah Nah, ini ya kenapa itu? Kalau saya percaya Mbak, gitu. Kalau saya percaya karena kan orang mempersoalkan kok balihonya di mana-mana, tapi kemudian kok pengeluarannya cuma seperti itu. Ya karena memang memasang bukan mereka. Iya, mungkin kalau soal baliho bisa saja begitu, terus Oke. kemudian ada sponsor untuk pembuatan, tapi bagaimanapun kan sudah kampanye sampai Irian Jaya, sudah kampanye Oke. sampai NTT, sampai seluruh Indonesia begitu. Dan untuk setiap kali kampanye itu berupa rombongan Mas Irsu, rombongannya tidak hanya 1-2 orang, tapi berupa rombongan besar Nah, kalau begitu. pakai anggaran ini, kalau anggaran kementerian bagaimana mau dimasukin dalam keluaran mereka? Selalu ada celah ya. Oke, Iya. ada lagi satu lagi nih yang perkembangan terbaru ini Mas Hersu. Sebetulnya kejadiannya sudah dari tanggal 8 kalau tidak salah itu kampanye Gibran di Provinsi Maluku begitu. Tapi ini baru kemarin tanggal 11 tanggal 12 inilah kemudian Bawaslu di provinsi tersebut
menengarai bahwa kemungkinan ada pelanggaran pada kampanye Gibran di sana karena ternyata nggak kapok juga ini ya, mengumpulkan kepala desa sekitar 30 kepala desa itu dikumpulkan di hotel. Jadi ada semacam pertemuan ketika Gibran datang di sana. Nah, ini pertemuan untuk apa? Kan memang walaupun alasannya ya pertemuan apapun, tapi kan memang sudah ada aturannya Dan pada masuk masa kampanye kan, ya. betul, Ya, betul. ya. Iya. Oke, saya kira 3 topik itu aja udah yang paling panjang nanti soal soal apa ya yang orang makin banyak takut dengan Pak Prabowo itu ya Mbak ya. Saya kira Iya. banyak. Tapi mungkin kita bahas yang lucu-lucu dulu deh gitu sebelum ke yang serius begitu. Ya, Ya, kalau kalau yang lucu-lucu soal partai itu tadi Mas Hersu, partai salah input itu tadi ya, begitu. ya, 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 ya. Jadi iya, jadi memang kalau berdasarkan catatan itu Hmm, pun juga kalau saya masa sih gitu ya PSI hmm, baru dapat penerimaan atau pendapatan itu sekitar 2 miliar begitu, 2 miliar lebih lah begitu. hmm, hmm, Nah, ini sepertinya juga PSI gitu loh ya Mas Hersu dengan hmm, berbagai kegiatan mereka yang sangat masif gitu dan kemudian juga dicatat di situ bahwa tercatat begitu di KPU bahwa pengeluarannya itu baru 180.000 begitu. Nah, belakangan kemudian ketika ditanyakan itu oleh media kepada Kaisang, dia mengatakan bahwa ya itu salah input nanti akan diperbaiki karena sebetulnya pengeluarannya itu sudah miliaran begitu. Nah, hmm. ini nol yang gelundung ada berapa nih kalau dari miliaran menjadi hanya 180.000 begitu ya. Ya, ya, Ini banyak sekali loh komentar Mas Hersu ya, ya. di media sosial gitu ya. Mereka mengatakan misalnya seperti ini, partai salah input, ibarat anak baru lahir tapi sudah belajar tentang oportunistik, inkonsistensi, penjilat dan lain-lain ketika dewasa yang dominan adalah sifat, waduh ini berat, adalah sifat kriminalitasnya. Sebagai parper percayalah partai seperti ini tidak pernah bisa menjadi partai besar karena tidak punya idealisme dan jati diri. Dia sebetulnya tidak terlalu mengomentari salah input itu tadi, tapi sepertinya ini malah memicu orang apa ya, orang jadinya kemarahan yang sebelumnya timbul gitu Mas Irsu. Karena hal-hal yang sangat krusial seperti ini dianggap ya itu salah input nanti akan diperbaiki. Hanya yang seperti itu begitu. Nah, Ya, ya ini kan laporan itu kan prosesnya berjenjang ya kan itu pasti ada tanda betul. tangannya ketua umum oleh sekjen dan sebagainya. Emang dia kemudian cuma tanda tangan juga tapi nggak baca. Oh jangan-jangan begitu ya. Saya cuma tanda tangan tapi saya nggak baca apa yang saya tanda tangan ini gitu kan dulu terkenal sekali itu istilah itu. Iya ya, jadi seperti Pak Jokowi ya sering Ya, I don't read what I what sign I gitu. sign Dia ya, pernah ya, ya, mengatakan ya, demikian. ya, ya. Ada juga ini seperti iya, kemudian ada Yakobus Bobby Risakota, ini cukup cukup terkenal ini ya. Dia mengatakan, "Sejak dipimpin bocah, partai salah input dibikin kayak mainan dengan gimmick caper nan receh biar menarik perhatian. Dulu garang sama angka-angka, protes APBD DKI sampai detail. Jadi memang ya kita sering melihat itu, memprotes sampai detail. Lem Aibon pun kebongkar, sekarang urusan angka-angka malah salah inputnya nggak logis." Begitu. Jadi ya memang belakangan misalnya seperti soal Samsul atau soal dan lain sebagainya itu kan malah dibikin mungkin maksudnya memang ini mereka mendekati perilaku Gen Z begitu Mas Hersu yang sesuatu yang aib gitu atau memalukan itu malah justru oh santai aja gitu seperti halnya malah dibuat topi Samsul dibuat Hmm, jersey Samsul terus kemudian ada kejuaraan juga kalau tidak salah kejuaraan semacam futsal atau apa gitu untuk Samsul Cup seperti itu Mas Hersu hmm, hmm, jadi memang gimmick-gimmick yang seperti itu begitu kemudian orang melihat oh lama-lama orang tahu bahwa gimmick itu berbahaya Mas Hersu. hmm, Ini soal kenegaraan. Kalau ini adalah soal komunitas misalnya, komunitas apapun hobi atau apa hal seperti ini ada banyak gimmick seperti ini itu tidak menjadi masalah karena itu tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Di situ mungkin kalaupun ada korupsi kecil-kecilan dan hanya merugikan di antara anggota komunitas, tapi ketika ini masuk ke wilayah kenegaraan, ini masuk ke wilayah hajat hidup orang banyak, masa depan bangsa dan sebagainya. Saya rasa memang itu sangat-sangat berbahaya kalau memakai gimmick-gimmick yang seperti itu gitu. iya, iya. Oke. Ini jadi partai salah input ya. Dapat kalau dulu dianggap partai seputaran ibu kota itu masih agak ini, tapi ini benar-benar Ya. saya juga baca kok pas banget ya singkatannya kan gitu. Jadi ini saya kadang-kadang geleng-geleng kepala dengan tingkat kecerdasan dari para netizen ini dengan cepat dia ya ininya mendapatkan akronim baru jadi PSI Partai Salah Input. Saya kira begini kan orang sebenarnya memendam kejengkelan sudah cukup lama ya ketika tiba-tiba Kaisang yang baru 2 hari menjadi
kader PSI langsung jadi ketua umum dan sebagainya. Itu kan orang Betul. udah melihat ini nggak bener nih di Mhm. partai ini gitu. Mhm. Kemudian juga kelihatan kan balihonya itu di mana-mana dan kemudian orang anggap ini kadernya nggak ada tapi kok ada balihonya gitu. Makanya saya bilang tadi ketika Mbak Agi cerita kok pengeluarannya sedikit ya padahal kan balihonya di mana-mana. Ya wajar memang bukan mereka kok yang pasang kan gitu. Jadi ya nggak masuk dalam duit. Mereka nggak tahu berapa duit yang dikeluarin untuk itu kan begitu. Dan kita tahu juga kan salah satunya kan jadi wakil menteri Mhm. ATR kan gitu dan sering Betul. sekali dia membandling kegiatan-kegiatan ke daerah itu dengan kegiatan-kegiatan yang dengan PSI misalnya dia pergi hari Jumat gitu kemudian Sabtu sampai Ahadnya dia bisa kegiatan kegiatan partai tapi hari Seninnya pulang kan bisa menggunakan lagi anggaran negara yang nggak keluar duit juga gitu loh. Iya Ya. memang ini ajaib begitu ya karena seperti dikatakan Mas Hersu seperti baliho, spanduk apa dan sebagainya sampai ke pelosok-pelosok bahkan waktu itu dari PDIP begitu di DPR mempertanyakan kan saat itu Mas Hersu Mm, mm, mm. bahwa saya di daerah di dapil saya begitu itu nggak ada relawan PSI begitu itu kan di daerah Danau Toba di sana bahkan juga tidak ada kalau DPC PSI juga kata dia tidak ada di sana begitu tapi spanduknya sampai kemana-mana bahkan spanduk saya tidak ada, kata dia begitu. Dan Trimedia ya waktu itu Trimedia Panjaitan ya di Komisi 3 media yang bicara ya Panjaitan, ya ya ya. betul. Dan bahkan itu dipasang sorenya belum ada, paginya udah ada. Jadi mungkin dipasang tengah malam. Nah, siapa yang tengah malam keluyuran pasang spanduk kurang lebih begitu. Terus Ya. kemudian juga Mas Hersu kalau kita perhatikan ini iklannya kan luar biasa juga begitu di televisi aja setiap saat Mas Hersu sehari itu untuk satu televisi itu bisa muncul berkali-kali. Dan kita tahu ini pernah juga dipertanyakan kenapa pada iklan PSI itu muncul Pak Jokowi di situ begitu yang walaupun itu mengambil momen tidak secara khusus direkam untuk mengendorse PSI tapi di situ ada Pak Jokowi di situ itu yang banyak pertanyaan tapi ya kita tahulah hal seperti itu sulit untuk terus kemudian ditelusuri kemudian diambil pelanggarannya apa dan sebagainya gitu. Saya kok kalau lihat tanda-tandanya ya Mbak Agi ya berat Mhm. sih. Walaupun di bos seperti apa PSI ini kalau mainnya fair, saya kira berat ini Pak, untuk dapatkan kursi di parlemen. Apalagi kalau kemudian seperti targetnya Kaisang kalau bisa dapat wakil ketua gitu ya di DPR. Jadi kan kalau wakil ketua kan berarti dia ya 5 besar gitu partai gitu ya. Karena antipati publik luar biasa sekali sekarang terhadap terhadap dinasti Jokowi ini dan juga pada PSI. Jadi ya ini kalau nanti kemudian mereka bisa dapat suara banyak dan kemudian masuk di parlemen, ya jangan kaget lagi gitu. Nanti kan juga jangan-jangan itu dia masuk parlemen itu karena salah input juga gitu. Nanti alasannya KPU. Ya. Iya iya, iya. Jadi partai 0, begitu ya. Kalau sebelumnya malah sekarang mungkin ya bisa jadi dari target 7% atau bahkan ada yang mengatakan 9% itu sepertinya mungkin 1, lah begitu ya kalau seandainya itu naik. Sepertinya kayak gitu Mas Ersu. Ya, saya sih aku Mhm. yakin nggak kalau mereka cara fair saja gitu ya. Tidak Mhm. ada yang malam-malam memasukkan input angka baru gitu. Mereka tidak akan sama dengan kayak pasang baliho itu dia mereka nggak akan masuk di parlemen. Tapi ya itu kan kalau kita mikirnya dengan cara yang waras. Tapi kan ini pemilu kita kali ini kan jelas karena banyak sekali bahwa kemarin juga misalnya wawancara saya dengan Saiful Mujani kan lagi ramai juga itu. Ini kan Mhm. dia salah satu pendukung Pak Jokowi gitu dan juga punya lembaga survei namanya SMRC kan dia menyatakan bahwa kalau pemilu mau berintegritas ya Pak Jokowi harus dimakzulkan dari sekarang gitu bayangkan dan kemarin juga saya tanya gimana ceritanya sih kok bisa tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi tapi sebenarnya kehidupan rakyat semakin susah nah dia menjelaskan gitu karena kata dia sebenarnya ya dia sendiri merasa bahwa itu ya yang ditanya karena orang yang ngerti persoalan jadi ya dia jawabnya asal aja kan gila-gila gitu. Iya iya iya, betul sekali dan itu sudah, berkali-kali dibongkar oleh siapapun lah, oleh Hmm, pengamat, ya yang awal-awal malah justru oleh lagi-lagi itu Romah Hurmuzi begitu yang ya dia membocorkan soal itu, yaitu bahwa ada survei sesudah ada bansos besar-besaran yang dikeluarkan seperti itu. Dan kemudian mereka ini kan memang tidak tahu, mereka menganggap ini kalau dari Pak Jokowi ya, seperti kalau misalnya zaman dulu Mas Hersu, orang-orang yang orang tua seperti misalnya, ini dapat dari sultan, ini dapat dari raja, atau ini dapat dari Ndoro siapa. Yang mereka merasa bahwa ini memang pemberian, dia orang baik begitu. Maksudnya itu bukan hak, tapi itu
mereka mendapatkan sesuatu yang di luar yang bukan haknya mereka sebetulnya begitu kan. Nah, sementara kalau yang ada sekarang ini adalah haknya mereka, hasil dari pajak sama-sama rakyat begitu kan, bisa bisa dikatakan ini kan seperti kayak subsidi dari orang yang lebih mampu kepada yang kurang mampu kan, seperti itu Mas Hersul. Ya, Tapi mereka kan tidak tahu pola itu, tidak tahu bagaimana pemerintahan itu dikelola sebetulnya begitu. ya, ya. Oke, saya kira supaya kita nggak salah inputnya terlalu lama, kita kita pindah ke topik berikutnya ya. Kita ngomongin Gibran ya, Mbak ya. Gibran Ya, ini ya. Mhm. di Maluku ya. Ini yang kita omongin kok kalau nggak Gibran, Kaisang, Pak Jokowi, apa Pak Prabowo, cuman itu aja sekarang. Ya, Iya, padahal yang lainnya menarik ya, tetap menarik. Misalnya apa yang kampanye dari Pak Mahfud MD, dari Pak Ganjar, dan juga apalagi desak Anies dan Selepet Imin itu menarik semuanya. Apalagi belakangan ini kan berapa hari ini Cak Imin itu berkampanye dengan didampingi Pak JK begitu, karena masuk ke dalam apa simpul-simpul NU lah begitu, NU kultural. Jadi cocok sekali karena Pak JK kan juga dari NU. Tapi ya yang trending ini Mas Ersu. Jadi apa, apa namanya orang ya, kalau ada bad news atau sesuatu yang unik, yang aneh kayak gini kan lebih ya, mendominasi daripada ya, sesuatu yang ya. ini baik. Oke, apa boleh buat? Kita ngomongin Gibran. Ya, jadi Gibran ini Mas Esu pada kampanye itu satu hari sesudah debat. Berarti kalau debat tanggal 7 berarti tanggal 8 hari Seninnya ya. Itu dia kan kampanye di Provinsi Maluku begitu. Hmm, hmm, Tepatnya di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah kalau tidak salah itu. Tapi kemudian baru belakangan ini diungkap oleh Bawaslu setempat, yaitu Bawaslu Provinsi Maluku, bahwa itu ada pertemuan Mas Irsu di Kota Ambon, yaitu di Swiss Bell Hotel begitu, di mana di situ ada kepala pemerintah negeri istilahnya ya, saya juga baru mendengar ini KPN, dan kepala desa begitu, baik dari Kota Ambon maupun dari Provinsi Maluku Tengah tersebut, yang kemudian bertemu di hotel tersebut. Kalau jumlah kepala desanya dikatakan kurang lebih ada 30 kepala desa, dan kemudian kalau ditambah kepala pemerintah negeri, mungkin kepala pemerintah negeri itu semua kepala-kepala gitu ya, di atas kepala desa begitu kalau di sana strukturnya. Nah, kita tidak tahu jumlah keseluruhannya ada berapa begitu Mas Hersu. Tapi ini sesuatu yang tidak lazim begitu kan, karena memang di undang-undang pemilunya kan memang tidak boleh ada ya, pelanggaran terutama kepada kepala desa, dan kita tahu yang terakhir itu bulan November atau apa ya Mas Hersu, yang desa oh, yang bersatu ya, 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 di yang orang di itu ya, GBK ya. yang di GBK betul. Nah, di GBK atau di Istora waktu itu ya, di Istora sepertinya kalau tidak Oh, di salah. Sora ya, di Arena Indonesia, Arena Indonesia, Oh iya, 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 Indonesia Arena. Indonesia Arena. Oh, Iya, ya. iya, iya, betul, betul di sana. Dan kemudian itu kan sudah ada keputusannya ya. Untuk kepala desanya sudah ada keputusannya dari Bawaslu, yang kemudian mereka melakukan pelanggaran, tapi apakah kemudian akan dikenai administratif atau pidana itu diserahkan kepada Kemendagri. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan dari Bawaslu soal Gibrannya begitu yang menghadiri acara tersebut. Nah, ini sudah mendapatkan apa namanya, halangan yang seperti itu begitu, ternyata masih juga dilakukan begitu Mas Idu. Saya Ya. lumayan terkejut loh dengan berita ini. Ya karena kan nggak mungkin Kementerian Dalam Negerinya akan memberikan sanksi. Saya kira kan itu yang ya biarin aja lah, paling viral di media. Tapi soal sanksinya nggak mungkin lah dilakukan itu, karena kita tahu semua aparat kekuasaan ini kan semua sudah berpihak ke situ kan gitu. Iya, 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 memang bisa seperti itu. Tapi kalau saya lalu kemudian menarik jauh ke belakang Mas Irsu. Hmm. Kalau dipikir-pikir sesuatu yang memang dari awalnya lahir dari sebuah pelanggaran etik, apalagi ini etik berat gitu ya. Akhirnya ketika itu kemudian dilazimkan atau dianggap sebagai sesuatu yang ya biasa saja begitu, walaupun banyak yang teriak-teriak, banyak yang demo, banyak Ya, yang protes, tapi kan sebagian besar di dalam sekeliling Gibran itu kan semua malah mengglorifikasi kan. iya, Yang tadinya orang-orang yang tadinya berakal sehat pun masuk ke situ kemudian menjadi berakal yang aneh-aneh begitu. Nah, saya rasa dia mengalami semacam echo chamber kali ya. Jadi dia tidak mendengar lagi orang yang protes. Menurut dia lebih banyak orang yang menyukai dia, yang memfavoritkan dia begitu. Jadi hal semacam ini kalau sesuatu yang besar saja pelanggaran etika itu ternyata tidak berpengaruh,
akhirnya ya pelanggaran-pelanggaran yang lain kemudian mengikuti. Walaupun kalau kita menurut catatan kita kemarin yang dia bagi-bagi susu di CFD begitu Jakarta, kan itu juga sudah dinyatakan bersalah walaupun tidak ada sanksi yang jelas begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian juga kampanye di Jakarta juga yang melibatkan anak-anak begitu, anak-anak dibagi susu, disuruh naik ke atas panggung itu kan juga mendapatkan peringatan juga diingatkan begitu. Jadi sebenarnya sudah berkali-kali ini pelanggaran seperti ini terjadi, Mas Irsu. Ya, saya kira yang paling penting justru bukan sanksi dari penyelenggara pemilu atau sanksi dari lembaga-lembaga instansi pemerintahan. Yang paling penting sanksi dari masyarakat. Dan Betul. sanksi masyarakat itu sekarang sebenarnya sudah mulai terasa karena kemarin itu ada gerakan mahasiswa bersatu ya. Kemarin Mhm. tercatat ada 899 kampus itu bergerak Ya, sempak itu mau membagikan poster-poster yang berisi penolakan terhadap dinasti. Saya kira yang bisa dilakukan seperti itu. Yang harus ini memang harus digerakkan perlawanan dari publik. Kalau mhm. mengharapkan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, meskipun disebut lembaga independen, kan kita tahu prosesnya mereka yang menjadi komisioner di lembaga-lembaga itu kan. Semua itu kan ada orang-orang yang kepanjangan tangan dari pemerintah maupun partai-partai politik. Jadi kalau diharapkan mereka kemudian bertindak tegas, independen, ya nggak mungkin. Saya kira yang harus kita dorong adalah perlawanan dari publik itu, Mbak. Dan itu sudah dilakukan oleh mahasiswa kan dengan mereka menyatakan bahwa mereka menolak politik dinasti itu kan mereka berarti menolak paslon nomor 2 kan gitu. Betul, betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang kita lama-lama jadi melihat ini sebagai sesuatu yang etikanya mereka memang levelnya segitu, begitu Iya, tapi nggak boleh ya. didiamin. Saya tetap sepakat bahwa kita tahu bahwa kalau kita laporkan, kita viralkan, mereka nggak akan ada pengaruhnya terhadap mereka, tidak akan mengubah perilakunya, mereka tidak akan dapat sanksi. Tapi harus jangan pernah lelah, terus menyuarakan itu, gitu. Iya, iya, betul sekali. Jadi kalau yang saya lihat di sini Mas Irsu, misalnya tetap bagi-bagi susu gratis begitu di Maluku Tengah, kemudian yang lainnya bagus ya saya rasa bermain bola bersama warga, terus kemudian bertemu dengan raja-raja begitu dengan komunitas penggiat ekonomi kreatif dan sebagainya. Tapi soal wilayah abu-abu bagi-bagi susu ini juga kenapa seperti misalnya Ganjar begitu yang relawannya dia kan memiliki program untuk internet gratis dan kemudian relawannya membagikan pulsa internet gratis begitu dan itu dilaporkan saat ini dilaporkan. Nah, sementara apa bedanya antara internet itu dengan susu yang gratis seperti ini yang selalu dilakukan dan selain susu kan biasanya juga yang seperti waktu itu yang di Jakarta itu malah dikatakan akan diberikan terus-menerus berupa makan siang dan susu gratis gitu. Dan mereka beralasan bahwa ini diberikan yaitu sebagai wujud dari implementasi dari program yang akan mereka jalankan nanti. Nah, padahal kalau saya melihat Mas Hersu di Undang-Undang Pemilu itu kan yang bisa diberikan seperti misalnya APK, topi, seperti kaos, maksud APK untuk mereka pasang-pasang gitu ya di wilayah mereka juga ATK seperti pulpen, pin, apa dan sebagainya itu yang wilayah yang masih diperbolehkan. Ini harus saya rasa sih Bawaslu harus lebih ketat dan kemudian juga ya kita susah kalau mengingatkan si pelakunya kan, tapi si pengawas itu, tapi ya Mas Yesus sendiri juga barusan mengatakan bahwa itu akan sulit begitu. Ya akhirnya kita hanya bisa apa ya? Kita hanya bisa ya gerakan masyarakat itu tadi yang harusnya Betul. mengawasi mereka. Yes, oke. Jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran, ya. Gitu. Oke, kita pindah ke topik utama kita ya, Mbak Agi ya. Ini menurut saya serius loh ya, karena Pak Prabowo itu masih kelihatannya terus-menerus menggunakan pola semacam itu ya, ketika dia Ya. di debat dia tidak mau menjawab gitu dan kemudian dia minta untuk ketemu ngopi-ngopi bareng, tapi kemudian ternyata dibawa terus di luar debat kan gitu ya, dia terus bicara, dia marah di mana di Riau, sekarang kemudian memprovokasi di Bengkulu, dan kalau nggak salah di Palembang ya hari ini ya dia ngeledek Pak Anies lagi gitu ya, dan yang dampaknya menurut saya ini lama-lama makin merugikan pasangan itu sendiri karena seperti kita bahas sebelumnya udah mulai banyak orang yang takut loh, khawatir terhadap perilaku dari Pak Prabowo ini. Ini menurut saya serius loh ya kalau terus menerus begini ini. Kan kemarin sebenarnya banyak orang yang menilai ya sebenarnya Anies agak over attacking lah gitu ya, kemarin itu dianggapnya begitu kan banyak orang, dan kemudian mereka sempat berhasil mencoba membalikkan, tapi cuma sehari saya kira ya, yang nangis bareng itu karena seolah-olah dizolimi gitu. Tapi dengan perilaku Pak Prabowo itu orang ngerasa
mana bisa orang tukang marah-marah gini bisa dizolimi. Ya. Iya, iya Mas Hersu. Jadi kalau yang tadi Mas Hersu apa namanya katakan gitu ya, soal bahkan sampai ada kakak dari Dito Aryo Tejo yaitu Ya, Menpora yang kemudian mencuit dan cuitannya ini viral Mas Hersu. ya, 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 Screenshot beredar di mana-mana. Mungkin kita bisa lihat nih, pemirsa bisa ya, melihat apa sih cuitannya. Jadi Mesti Aryo Tejo ini adalah seorang dokter spesialis anak begitu ya, ya. ya, ya. Jadi dia dokter Mesti Aryo Tejo SPA, MPH begitu. Jadi dia kompeten untuk mencuitkan soal ini. Dan dia mengatakan seperti ini, aku nggak pernah ngomong politik, tapi kayaknya dari segi dokter anak bisa berkomentar tentang pentingnya ajarkan regulasi emosi pada anak. Karena Hmm, studinya orang yang mampu meregulasi emosi dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. hmm, Ya, ini kan kemarahan pada anak-anak yang bandel apa segala macam kan memang ada terapinya begitu ya. Terus hmm, lebih lanjut dia mengatakan begini, aku jujur takut memiliki pemimpin negara yang belum mampu meregulasi emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti goblok, dasmu, apalagi perkara HAM yang belum usai. hmm, Aku belum tahu mau pilih siapa, hmm, tapi jelas aku tahu gak akan pilih siapa. hmm, Bayangkan, anak tantrum aja sulit. Bisa bayangin gak punya pemimpin bangsa yang tantrum dan belum bisa regulasi emosi. Aku sih takut punten, dia mengatakan seperti ini. Ini masih hmm, hmm, ada cuitan-cuitan lagi. Ini perlu kita ketahui ya, karena ini dia termasuk apa namanya suara dari ahlinya, dari pakarnya lah ya Mas hmm, Hersu. hmm, Dia hmm, mengatakan seperti ini. Eh, Aku belum tahu mau pilih siapa, terus kemudian, oh ya, itu sudah saya bacakan semua tuh. Kurang hmm, lebih demikian lah, ini pemirsa dapat dapat melihat begitu. hmm, Dan, ini, jawaban-jawaban dari netizen, hmm, itu rupanya juga hampir sama Mas Yersu, senada dengan apa yang dikatakan oleh Dokter Mesti ini. hmm, Banyak sekali yang mengatakan bahwa, "Iya, saya juga merasa takut, masa hmm, depan seperti apa." hmm, Antara lain adalah karena, eee kita tidak bisa ini ya, kata-katanya agak kasar, tapi kurang lebih bahwa kalau orang Jawa itu bilang apa, ndablek. Ndablek itu nggak bisa diberitahu begitu Mas Hirsu kan ya, hmm, bahwa ketika diprotes, ketika diberitahu itu Pak Pak Prabowo itu seolah tidak peduli begitu. hmm, Bahkan mungkin yang memberitahu itu adalah pendukungnya sendiri, hmm, "Bapak sudahlah," begitu ya, kurang lebih begitu, bahwa nanti ini malah akan memperburuk. Tapi Pak Prabowo sendiri di hadapan pendukungnya juga mengatakan begitu sih Mas Hersu. Dia hmm, mengatakan bahwa saya sudah diberitahu bahwa saya jangan ya seperti yang kemarin itu yang kasus goblok itu, hmm, tapi saya ini tentara, saya ini ngomong apa adanya. hmm, Jadi hanya tetap membawa itu ya. hmm, Memang Pak Prabowo seringkali mengatakan apa yang ada di hati saya itulah yang keluar. hmm, Ya kalau sebagai pemimpin tidak bisa seperti itu. Pemimpin harus punya saringan, harus punya filter, dan harus punya hati kan kayak gitu. hmm, Jadi yang tidak bisa kita bicara bahwa saya ini preman. Jadi hmm, saya ini mantan preman. Jadi saya ya udah orang harus tahu. Jadi orang banyak yang diminta untuk memaklumi diri kita seorang begitu. Harusnya kan yang berlaku di masyarakat biasanya satu orang ini memaklumi keadaan untuk orang banyak, bukan orang banyak yang diminta untuk memaklumi satu orang ini yang unik begitu kan. hmm, Nah, inilah yang kemudian Mas Irsu ketakutan-ketakutan itu muncul, apalagi kemudian soal selain kata-kata kasar gitu ya, mereka juga kok sepertinya tidak bisa dikendalikan oleh sekelilingnya Pak Prabowo ini begitu. hmm, Nah, jadi bahwa sekelilingnya tidak bisa memberitahu. Sementara kita tahu seperti Pak Jokowi dulu itu selalu kita mendengar cerita Pak Jokowi itu selalu mendengarkan orang di sekelilingnya. Habis ini apa? Habis ini kampanye apa misalnya? Habis ini apa yang saya lakukan? Walaupun banyak gimmick-gimmick begitu soal kartu lah, soal apa dan sebagainya, tapi dia mendengarkan sekelilingnya begitu. Walaupun ada di titik tertentu juga ada teman yang mengatakan bahwa Pak Jokowi kalau sudah punya keinginan sesuatu itu juga ada yang tidak bisa dicegah seperti misalnya IKN. Dia hmm, ingin itu walaupun banyak yang memberikan pertimbangan, dia ingin itu dan dia tetap lakukan gitu. hmm. Ya, ya. Ya, ini kan kalau tadi apa nyebutnya regulasi emosi ya, nyebutnya Mbak Ya, ya. regulasi Ya. emosi. Setahu saya kalau nggak salah dulu ada sebuah filmnya namanya Anger Management gitu. Saya lupa ya. Ya, ada kan film itu ya. Bagaimana orang Ada bintangnya Jack Nicholson. Oh, Jack Nicholson. Iya. Ya, 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 Ya. ya. Ya, oke. Mbak Agi malah ingat saya cuma ingat judulnya aja. Tapi memang orang kalau sudah marah itu memang dampaknya merusak sekali kan karena orang yang marah itu kalau katanya kan imunitas tubuhnya itu seketika hilang ketika terjadi kemarahan itu ya dan kemudian
kemarahan itu juga membuat orang ketika mengambil keputusan jadi nggak logik. Saya kira ingat nggak jadinya waktu akhirnya Partai Demokrat mundur dari Koalisi Perubahan. Kan Pak SBY pada waktu itu kan menyatakan bahwa saya diajari oleh senior saya ketika sedang marah itu, ya jangan segera mengambil keputusan, karena nanti kalau ngambil keputusan kira-kira gitulah omongannya, saya nggak ingat tepatnya, itu bisa berbahaya dampaknya. Tapi ternyata kemudian Pak yang marah sendiri malah Pak SBY, karena dengan menarik AHY menarik Demokrat dari Koalisi Perubahan, dan akhirnya sekarang kebingungan sendiri kan Demokrat ketika akhirnya bergabung dengan Pak Prabowo. Di situ ternyata malah di sana harus mengusung pasangannya sebagai wakil presidennya Gibran gitu. Padahal selama ini kan Demokrat itu mengkritik keras soal politik dinasti. Nah sekarang jadi bingung sendiri Demokrat. Itu salah satu contoh pengambilan keputusan yang diambil dengan kondisi emosi. Dampaknya seperti sekarang ini susah payah ini Demokrat, dia mau mengusung isu perubahan apa yang bisa dia usung kalau bersama dengan Prabowo dan Gibran. Itu yang terjadi akhirnya, foto-fotonya Gibran nggak pernah ada di baliho-balihonya Demokrat gitu. Iya, iya. Betul sekali Mas Hersu. Bahkan kalau tidak salah itu ada di hadits Nabi ya, yang mengatakan bahwa kalau kita marah dalam keadaan kita berdiri, maka disarankan untuk duduk begitu. Kalau seandainya kita marah itu timbul ketika kita sedang duduk, maka disarankan kita untuk merebah atau berbaring seperti itu. Dan itu kalau seandainya kita terapkan Mas Hersu, itu memang betul. Orang kalau yang misalnya dalam posisi berdiri, dia marah dan dia tidak duduk, maka dia siap untuk meninju, siap untuk menendang, siap untuk berkelahi begitu. Dan kemudian kalau seandainya dia duduk begitu dan dia masih sangat marah, kan dia siap untuk segera berdiri dan kemudian secara fisik. Tapi kalau dia kemudian tahu dia marah, mengambil nafas, astagfirullah, dia berbaring begitu, berbahan gitu, ya itu akan mereda dengan sendirinya begitu. Jadi saya rasa ya ini soal apa ya, bukan berarti bahwa saya melihat bahwa ini pendekatan agamanya kurang atau apa begitu. Tapi memang orang dengan kita Indonesia dengan dasar negara Pancasila begitu ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa, saya rasa hal-hal moral kayak gini hubungannya sangat erat dengan Mas Hersu, kalau di dalam Islam ya kita mengikuti sunnah Nabi lah sedikit-sedikit walaupun tidak bisa banyak begitu ya. Ya kalau yang bisa banyak itu bagus sekali begitu. Tapi dalam hal ini kalau melihat Pak Prabowo dengan mengatakan sebelumnya dia mengatakan goblok begitu, tolol gitu kan, waton asal jeplak atau waton jeplak ya, asal jeplak, dan itu kemudian banyak sekali reaksi negatif. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa ada yang bilang, ngomong ke saya, Prabowo hati-hati bicaranya, jangan emosi nanti terpancing, bicaranya harus sopan-sopan. Tapi Pak Prabowo mengatakan sendiri, Prabowo kan bekas prajurit, jadi bahasanya biasa seperti ini. Jadi memang ini sudah tidak bisa diubah begitu ya, Mas Hersu. Angel kalau orang Jawa gitu ya, angel. Angel tuturane begitu ya. Jadi ini memang sudah stylenya seperti ini begitu. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Ya, dan ini kan bukan hanya Mesty saja kan yang takut dengan situasi ini. Kalau nggak salah ada siapa komedian ya, Rick Riting itu juga begitu ya. Dia malah mewanti-wanti mengingatkan agar para pendukungnya Pak Prabowo itu mengingatkan jangan malah ngomporin Pak Prabowo. Untuk yang kayak kasusnya di Bengkulu itu kan Pak Prabowo kemudian dia itu salah satu strategi Pak Prabowo untuk tidak ngomong dia keluar dari mulutnya sendiri, tapi dia meminjam mulut para pendukungnya. Ini kayak ada videonya ini kan Mbak ya? Ada videonya Mas Hersu, kita putar saja videonya. Yang di Bengkulu dan juga yang di Palembang. Kalau tidak pinter bahasa rakyat apa ya? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Ya, sekali lagi karena orang Jakarta itu aneh. Kalau rakyat Jakarta oke, tapi elitnya tuh kadang-kadang gak jelas juga gue. Kalau orang keliru-keliru terus dan salah-salah terus, itu apa?
Kalau orang sengaja salah, apa itu? Hah? Kalau orang sengaja salah, apa itu? Hah? Prabowo harus sopan. Prabowo harus sabar. Prabowo harus arif. Dikutip dari Kompas.com, larangan peserta pemilu menghina orang lain atau peserta pemilu lain diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu. Adapun hukuman pidana yang mampu menjerat pelaku yakni paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta rupiah. Sementara itu, Bagja juga menyebut bahwa penghinaan bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemilu. Meski begitu, ia mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil Panwaslu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan hinaan tersebut. Bagja pun berjanji akan memeriksa kasus ini apabila ada laporan yang masuk. Menurutnya, ahli bahasa akan dimintai pendapatnya untuk menilai hinaan Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian, saat ditanya apakah Prabowo dapat dinyatakan bersalah karena tak menyebut sosok yang dihinanya itu, Bagja memberikan komentarnya. Ia mengatakan akan melihat konteks permasalahan tersebut menyasar pada siapa umpatan itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengungkit pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketika Pilpres 2024. Saking jengkelnya, ia pun melayangkan umpatan untuk Anies Baswedan. Ungkapan itu disampaikan oleh Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di gelanggang olahraga remaja Pekanbaru pada Selasa 9 Januari. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Oke, jadi yang di Bengkulu sendiri itu yang kita bicarakan tadi. Jadi Pak Prabowo terlihat memprovokasi orang yang hadir di situ. Jadi yang hadir di situ itu kebetulan adalah pertemuan relawan, Mas Hersu. Jadi bisa dikatakan kalangan dari Pak Prabowo sendiri begitu ya. Tapi walaupun di kalangan sendiri itu kan bukan rapat tertutup, bukan apa namanya di situ banyak yang meliput apa dan sebagainya. Jadi dia pasti sudah tahu dampaknya gitu. Media pasti akan memberitakan. Dan kemudian juga berkali-kali dengan dia mempertanyakan, awalnya tadi seperti kita lihat itu jawaban dari orang-orang yang ada di lokasi itu tidak begitu keras gitu. Jadi mereka ketika ditanya kalau tidak pintar bahasa rakyat apa ya? Kemudian core begitu kan, ada goblok begitu, tapi tidak begitu keras, tapi dipancing terus apa begitu kan? Apa berkali-kali, hah, goblok, bukan aku yang ngomong ya, seperti itu. Itu saya rasa kalau itu diucapkan gitu ya, ada rekaman dan itu dilakukan oleh Ganjar, saya rasa itu dunia sudah apalagi kalau seandainya dilakukan oleh Anies. Saya rasa itu akan menjadi viral yang sampai berhari-hari begitu. Tapi orang akhirnya melihat ya inilah karakter dari Pak Prabowo. Walaupun masih tetap banyak yang takut begitu ya Mas Hersu, sepertinya sulit untuk mengubah karakter yang sudah melekat ini. Kalau saya melihat orang tua begitu ya, seringkali saya mengajarkan kepada mereka yang muda jangan coba merubah orang tua ya, karena itu sudah melekat bertahun-tahun dan itu sulit untuk diubah gitu. Makanya kalau yang berkarakter seperti ini, kalian menemukan karakter atau memiliki karakter itu dijaga dari sejak muda karena akan melekat sampai tua. Ya kalau akhirnya kan begitu kalau sama keluarga, ya kalau orangnya nggak bisa berubah ya kita yang berubah kan gitu. Tapi kan kalau kemudian dalam sebuah negara dan pemimpin tertingginya seperti itu, masa rakyatnya suruh berubah semua ikut-ikutan begitu kan ya nggak bisa juga kan gitu. Karena yang lebih berbahaya lagi kan bagaimanapun juga di Indonesia, seperti Indonesia itu dengan kultur yang feodal, paternalis itu kan orang itu pimpinan itu akan jadi contoh dan teladan. Nah kalau contoh teladan seperti itu berbahaya kan, makanya Pak Yusuf Kalla sampai membayangkan seperti itu ya kalau terjadi kemudian di luar negeri berdebat dengan kepala negara lain di forum, karena memang Pak Yusuf Kalla ini paling berpengalaman kalau dalam diplomasi internasional karena selalu mewakili Pak Jokowi kan dulu selama 5 tahun jadi wakil presiden. Itu kalau sidang umum PBB itu kan debat yang namanya General Assembly itu kan sebenarnya perdebatan umum gitu ya.
yang mewakili kan Mhm. selalu Pak Yusuf Kalla ya, kalau di situ bisa ditonjok tuh katakan Pak Yusuf Kalla kepala negara lainnya. Iya ya Pak Yusuf Kalla ini walaupun dia mengatakannya dengan ya Pak Yusuf Kalla kan mimiknya suka lucu apa dan Ya. sebagainya, tapi itu serius isi-isi perkataan Mas Hersu yang dia mengatakan kalau seandainya ini pemimpin yang mudah emosional seperti ini, karena dengan pemimpin negara lain itu sering terjadi perdebatan, maka itu bisa terus kemudian apa namanya ditonjok begitu, dan itu akan berakibat fatal. Bukan tidak mungkin juga sih Mas Hersu kalau seandainya itu terjadi dan tidak bisa mengendalikan diri begitu ya. Semoga ya tidak begitu, tidak akan Tapi pernah sejauh ini terjadi belum pernah terhadap sih ya. pemimpin Indonesia. Kalau antar kepala negara belum Yes, pernah. yes. Kalau di parlemen banyak terjadi di beberapa negara itu ya, sering terjadi ya di Korea Selatan, di Iya. Taiwan, segala macam itu sering pernah terjadi lah semacam itu. Oke, tapi intinya sebenarnya Iya, iya. walaupun dibercanda orang mulai banyak yang takut ya dengan situasi semacam ini ya. Kalau dibiarkan dan kemarin kalau nggak salah Mbak Agi kan juga menyampaikan ada banyak sekali kekhawatiran dari emak-emak gitu yang punya anak masih kecil karena dia akan mendapat contoh dan teladan yang tidak baik dengan adanya seorang pemimpin semacam ini gitu ya. Iya, iya betul sekali. Ini kan seorang guru aja yang dia mengajar di kelasnya sendiri, yang muridnya mungkin tidak lebih dari 50, itu kan dia digugu dan ditiru. Guru SD, guru TK itu yang paling melekat di benak kita sampai kita tua pun begitu kan Mas Ersu. Jadi perilaku mereka itu akan ditiru. Begitu juga apalagi ini seorang pemimpin begitu yang setiap saat akan hadir di ruang keluarga kita karena dia ada di TV, dia ada di media, dia ada di HP kita, dia mampir di beranda kita, kata-katanya, mimiknya, perilakunya dan sebagainya begitu. Jadi ini PR besar sih ya saya rasa bagi sekeliling Pak Prabowo begitu ya. Ini kan masih 30 hari lagi. Kita berharap Pak Prabowo bisa lebih terkendali lah emosinya begitu. Ataukah memang malah ini menjadi jualannya? Saya tidak tahu, kan bisa saja komunikasi politik itu melihat ini sebagai karakter khusus yang kemudian malah dijual. Tapi kalau saya lihat sih sebetulnya ya tidak, karena banyak sekali yang kemudian sentimen negatif. Seperti misalnya dari Kiki Saputri nih Mas Hersu. Dia mengatakan ya Allah ngakak sama si bapak padahal kemarin udah dihajar sana sini gegara ngomong pinter apa goblok, tapi beliau kayaknya santai aja, sekarang malah berekspresi kocak dia. Itu yang video yang tadi ada di Palembang yang dia pura-pura menangis apa dan sebagainya begitu, mengikuti ekspresi kocak dari karena mendapatkan penilaian 11 begitu kan, jadi dia memperlihatkan ekspresi sedih begitu kan. Terus kemudian kata Kiki benar-benar sebedut teing kata dia begitu. Entah kenapa jadi gemes ngelihatnya, kayak kakek yang susah dibilangin sama cucunya supaya jangan terlalu aktif. Dan kemudian banyak lagi Mas Hersu itu cuitan begitu ya atau komentar dari netizen begitu yang menilai bahwa kenapa ya saya melihat Bapak Prabowo itu seperti melihat emak saya begitu, yang mungkin perbandingannya adalah banyak begitu ya, yang ibu-ibu yang ketika dia ditanyakan sesuatu yang kemudian dia tidak bisa menjawab atau dia malu atau dia merasa bersalah atau dia takut sesuatu diketahui, dia tidak menjawab, tapi kemudian di belakangnya rumpi begitu. Jadi di belakangnya ngomongin dan itu tidak selesai-selesai. Ngomonginnya terus-menerus begitu kan. Padahal sesuatu itu kemarin debat itu adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh negara, amanat konstitusi. Ya, bisa kita katakan juga sebagai acara kenegaraan walaupun itu bukan upacara atau apa begitu ya. Tapi itu sesuatu yang kemudian hadir di semua dilihat atau ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia begitu, yang sebaiknya memang tidak kemudian menjadi rumpian di belakang begitu kan Mas Hersu. Ini ada cuplikan nih dari netizen juga Mas Hersu. Bagaimana Pilkada 2017 ini antara Pak Ahok dengan Pak Anies begitu, yang dimana Pak Ahok menyerang Pak Anies dengan sebuah data dan kemudian di atas panggung itu langsung diselesaikan data tersebut, langsung dijawab dan tidak dibawa keluar-luar seperti yang data 340.000 hektar, terus kemudian data-data yang lain soal misalnya rumah TNI dan sebagainya, seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Coba kita lihat ini Mas Hirsu. Ya, sebetulnya kita maklum ya, Jakarta ini memang kota besar, orangnya banyak. Misalnya dari Ombudsman, kami ini juara 16 kata Ombudsman, tapi dari 33 provinsi. Kalau Pak Anies Kemendikbud
juara 22 dari 22 kementerian gitu loh. Ini juga jadi masalah kan? Sebelum saya menjawab, saya mengkoreksi dulu yang dikatakan oleh Pak Basuki bahwa Kemdikbud ranking 22. Saya sebetulnya nggak mau ngangkat ini, tapi karena beliau mengatakan data yang keliru, saya koreksi bahwa itu angka sebelum saya bertugas. Sesudah saya bertugas meningkat menjadi 9 ranking di antara semuanya. Jadi itu. Ya, ini elegan, tapi kan syarat seperti ini orang menguasai data juga, Mbak. Gitu. Kalau orang yang menguasai data ya nggak mungkin bisa menjawab seperti itu kan. Ya. Iya, tapi kalau kita melihat orang-orang banyak sekali kan berkomentar, Pak Prabowo ini bisa dikatakan darahnya adalah darah militer dan kemudian dia seumur hidup begitu ya, bisa dikatakan dia tidak lepas walaupun dia sesudah itu dia diberhentikan dengan dari TNI, dia akan tetap merasa bahwa dirinya militer dan dia terus isu-isu kemiliteran itu dia tahu. Dan kemudian dia menjadi Menteri Pertahanan, Mas Hersu, yang dimana seharusnya ya dia tahu semuanya. Malah dua orang ini yaitu Ganjar dan Anies yang bertanya ini seharusnya kan bukan orang yang cukup mengetahui postur pertahanan gitu, dan yang ditanyakan pun juga hal yang bukan hal yang jelimet gitu, bukan hal yang rumit-rumit amat kan gitu. Itu penilaian dari warga masyarakat. Saya melihatnya dari medsos ya, dari netizen begitu. Ya. Ini meskipun kita mengingatkan ya, ini bahaya loh kalau terus menerus, ini kan masih ada satu debat lagi gitu ya. Dan debat terakhir itu nanti kan tanggal berapa ya? Debat terakhir ya, Mbak ya, tanggal sudah masuk Februari kalau debat terakhir ya. Februari ya, iya. Tanggal berapa? Tanggal 4 kalau tidak salah. Saya lupa ya tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal Saya 10 atau juga. ya, tapi yang jelas itu dekat sekali dengan pencoblosan ya, hari pencoblosan, dan itu yang akan paling melekat pada benak publik. Tapi saya kira meskipun mau di-coach seperti apa, mau diberitahu seperti apa, ya saya kira memang agak sulit Pak Prabowo itu, dan dengan mudahnya orang seperti Ganjar dan Anies kemudian memprovokasi Pak Prabowo gitu ya. Jadi gampang banget ditekan seperti itu dan kemudian muncul kemarahan semacam itu. Ya, ini ada persoalan yang serius saya kira, dan tidak berlebihan kalau orang banyak khawatir itu dengan masa depan Indonesia ini nanti kalau dapat seorang pemimpin yang tantrum gitu disebutnya tadi, Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi istilah tantrum itu sekarang menjadi terkenal. Bahkan pada debat yang pertama, itu tantrum sempat menjadi trending topik, Mas Hersu. Nah, sekarang rupanya tantrum itu tidak selesai. Nah, saya juga melihat apa sih arti dari tantrum ini, gitu, selain biasanya itu pada anak yang misalnya dia ada ya, tukang ngambek gitu ya. Kalau atau anak-anak yang ini walaupun dia tidak autis atau ADHD begitu, tapi dia ngambek dan dia tidak bisa menguasai emosinya begitu. Jadi misalnya dia mengguling-gulingkan dirinya begitu ya di lantai, atau dia membanting sesuatu apa dan sebagainya. Jadi dan itu bisa berlangsung cukup lama begitu. Begitu juga sifat seperti dendam atau apa gampang terpicu seperti itu, Mas Hersu begitu. Saya rasa akhirnya orang jadi mengulik, oh itu yang terjadi pada Pak Prabowo, walaupun menurut saya ya tidak segitunya, tapi karena terjadi pada seorang calon presiden, ini kemudian menjadi orang melihatnya sebagai sesuatu yang berbahaya begitu, Mas Hersu. Oke. Kita mestinya mulai belajar ngadepin seperti hal semacam ini dibuat santuy saja gitu ya, harusnya ya, karena namanya juga ini sebenarnya kan debat-debat itu selain substansi yang paling penting show-nya juga kan, orang lihatnya ya. Jadi yang menguasai panggung itu tidak semata-mata mereka yang menguasai konten loh, tapi mereka yang menguasai panggung bisa mengendalikan itu itu akan mendapat simpati publik. Dan sekali lagi penting diingatkan bahwa debat itu beda dengan dulu. Ini kan cuma sekedar menghibur diri nih kalau TKN selalu menyatakan bahwa debat nggak ada pengaruhnya. Enggak, debat itu sekarang berpengaruh luar biasa. Bahkan selalu sekarang kan berita-berita harian itu sekarang daily news-nya itu di-drive oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang debat itu kan gitu. Dan seperti kita bilang, itu nanti baru akan tergantikan isunya dengan debat berikutnya gitu. Panjang sekali ya. Iya, Mas Hersu, mungkin nanti kita sebelum berakhir kita bisa perlihatkan itu video dari Gen Z, begitu ya Mas Hersu. Dan sampai 2 kali saya menontonnya, gitu. Dia memberikan nasihat begitu kepada Pak Prabowo. Saya rasa ini mudah-mudahan ini bisa sampai ke Pak Prabowo begitu ya. Dia menganalisa lah gini. Ini suara Gen Z loh, begitu.
Oh ya, satu lagi Mas Hersu, kalau saya melihat kenapa Pak Prabowo mungkin seperti ada di tidak begitu mengetahui begitu ya apa yang terjadi, dia menjadi apa namanya elektabilitasnya terdegradasi dan sebagainya. Saya kok ada berpikir bahwa dia tidak melihat media sosial secara langsung sendiri begitu, seperti Pastilah, pastilah saya kira karena itu. itu ya, saya rasa karena memang orang tua saya yang mungkin apa namanya om, tante dan sebagainya yang lebih muda dari Pak Prabowo, saya juga ingat W.S. Rendra almarhum dulu ya pada usia 60 sekian baru mengenal WA saja putrinya Mbak Clara Sinta itu menceritakan baru 6 bulan dia bisa mempelajari WA begitu kan, dia mulai seneng WA tapi tidak lama kemudian wafat begitu. Jadi kalau Ganjar maupun Anies begitu ya, mereka kan mereka terbiasa begitu ya dan kemudian mereka kadang-kadang membuat statusnya sendiri walaupun Anies ini seorang rektor dan kemudian juga pernah menjadi rektor pengajar dan sebagainya dan dia apa namanya terbiasa memegang gadget atau smartphone gitu tetap saja toh ketika live TikTok ini gimana cara matiinnya ini lagi seorang Pak Prabowo jadi bisa jadi memang Pak Prabowo juga tidak begitu mengetahui akibat atau dampak dari apa yang dia katakan Ya, gitu. Seberapa ya? walaupun sebenarnya untuk mengetahui dampak seberapa dampak dari omongan kita sebenarnya nggak harus melek media. Kan orang seperti kita juga punya standar yang semacam itu kan kita tahu bahwa oh apa dampak dari ucapan-ucapan kita, terus kemudian nanti bagaimana cara kita krisis manajemennya dan sebagainya. Kelihatannya di sini Pak Prabowo bukan nggak memikirkan krisis manajemennya malah ditambah-tambahin terus kan gitu ya. Ya udah. Karena memang disorakin Mas Hersu. Iya, iya, Karena iya. memang disorakin dan itu juga banyak dipercakapkan ya soal Ya, ayam ya, ya, ya. gitu. Ya. Ini yang saya kira makanya tadi sempat Ari Kriting ya mengingatkan dia mestinya orang pendukungnya Pak Prabowo itu mengingatkan jangan malah disorakin gitu. Kalau Pak Prabowo disorakin nanti Pak Prabowo merasa dia mendapat dukungan padahal itu enggak. Sekali lagi ini bukan soal bahwa kemudian kita dukung Pak Prabowo atau tidak, tapi kan bagaimanapun mereka ini calon pemimpin kita gitu ya yang nggak mau pokoknya segala macam tindak tanduk mereka itu akan dicontoh oleh anak-anak muda kita gitu. Nah, nanti kalau kita yang terpilih justru malah hal-hal yang salah gini dianggap sebagai sebuah hal yang benar kan ini berbahaya buat perkembangan masa depan bangsa kita. Ini berkaitan dengan karakter building ya, pembangunan karakter dari bangsa ini. Itu ya Mbak Agi ya. Ya. Oke, kita mohon pamit. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kau sudah kalah. Jangan berpikir bahwa kau 5 alasan kenapa kamu nggak perlu nangisin Prabowo. Kalaupun dia kalah, dia masih punya 2,4 triliun dan dia punya tanah sekitar 340.000 hektar di Indonesia. Sebagai pembanding, harta kekayaan lawannya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah 18,7 miliar dan 15,4 miliar. Nah, data ini itu diambil dari LHKPN, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan ini ditetapkan oleh KPK. Alasan yang kedua, apa yang ditanyain oleh capres lain waktu debat kemarin itu bukan hal yang personal, karena yang ditanyain adalah anggaran dan pertanggungjawaban Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ini sama aja sama apa yang dilakuin Pak Prabowo di debat capres yang pertama waktu Pak Prabowo nanyain ke Pak Anies tentang pertanggungjawabannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, anggaran DKI setahun sekitar 80 T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kurang lebih, APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Selain anggaran dan pertanggungjawaban, apa yang ditanyain oleh capres lain tentang kepemilikan tanah Pak Prabowo juga bukanlah hal yang personal, karena sertifikat tanah punya Pak Prabowo itu hak guna usaha, bisa dicari sendiri. Hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini cuma one search away ya. Justru, demokrasi di negara ini bisa turun kalau pertanyaan ke pejabat tentang pertanggungjawaban anggaran dan kepemilikan kekayaannya didefinisikan sebagai serangan personal. Kebayang nggak kalau misalnya orang yang kepilih, pas kita nanyain kekayaannya dari mana, kita dianggap nyerang personal. Alasan yang ketiga,
apa yang ditanyain ke Pak Prabowo dari Pak Ganjar itu semuanya nggak ada pertanyaan yang mengandung data rahasia negara, karena semuanya ini adalah penelitian yang sifatnya publik, bahkan bisa dibuka di internet. Yang pertama adalah data Global Peace Index Indonesia, itu dari Institute for Economic and Peace. Lalu data yang kedua, Global Militarization Index Indonesia, itu dari Bonn International Center for Conflict Studies. Data yang ketiga ada kapabilitas militer Indonesia, itu dari Law Institute Asia Power Index. Dan data yang terakhir, anggaran pertahanan Indonesia, itu dari IAAS Military Balance Plus. Kalau yang disebut sebagai rahasia negara itu bisa jadi kalau misalnya ditanya nih, senjatanya ditaruh di mana, tanknya ditaruh di mana, markasnya ada di mana, itu baru rahasia negara. Alasan yang keempat, Bapak bilang kalau 1 menit dan 2 menit itu nggak cukup untuk ngejelasin semua data yang dibutuhkan. Faktanya, Bapak sering banget nih diundang di forum-forum terbuka yang waktunya nggak terbatas untuk Bapak ngejelasin data-data yang Bapak punya. Tapi Bapak lebih sering mangkir daripada hadir. Dari 17 forum yang Bapak diundang, Bapak cuma hadir di 7 forum. Alasan kelima, serangan-serangan personal yang selalu Bapak dan pendukung Bapak gaungkan itu justru sering banget dilakukan sama Bapak sendiri. Yang pertama adalah saat di kampanye Bapak bilang tentang dasmu etik. Lalu yang kedua justru baru banget terjadi hari ini. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Itu baru yang namanya serangan personal, Pak. Jadi lebih baik kita bijak untuk memilih ya guys, karena semua aspek kehidupan kita ini tuh ditentuin sama politik. Jangan sampai kita malah milih orang yang salah. Eliminasi yang paling buruk, jangan golput. Dan gak ada waktu yang telat untuk belajar. Walaupun lo selama ini nangisin dia, gak apa-apa. Belajar lagi. Gak telat. Please.